Ibu mertua terbaring di atas ranjang. Aku mengamati kedua anak perempuanku di tempat berdiri di ambang pintu kamar. Di atas ranjang tengah berbaring seorang wanita renta bertubuh ringkih. Rambutnya kusam dan hampir semua sudah memutih. Penglihatannya bisa dikatakan sudah tidak berfungsi dengan normal. Bahkan untuk bangun pun ia tak bisa lagi. Berbaring sepanjang hari, hanya itu yang dapat ia lakukan selama tinggal di rumah ini. Dengan penuh kesabaran, kedua tangan Alika dan Arumi bergantian menyuapi dan mengusapkan tisu jika ada bubur yang belepotan di sekitar bibir. Rasanya tidak ikhlas ketika kedua gadis itu masuk bahkan hingga menginap ke dalam kamar neneknya, rela menahan kantuk hingga larut malam. Padahal besok hari akan sangat sibuk oleh kegiatan masing-masing, hanya demi mengurusi nenek yang sangat mereka cintai. Ingin sekali aku melarang mereka sambil berkata, "Untuk apa kalian repot-repot mengurusi nenek? Ketika kalian jatuh sakit sewaktu kecil, nenek tidak pernah sudi membuat dirinya kerepotan menjaga atau mengurusi kalian. Semua ibu yang kerjakan. Bahkan ketika kalian merengek, mengeluh sakit, malah dibentak karena mengganggu orang serumah. Entar sehancur apa kedua putriku jika ku keluarkan semua sakit hati yang selama ini dipendam. Jika ku ingatkan kepada mereka sikap pilih kasih yang dilakukan ibu mertua, rasanya mustahil Alika dan Arumi akan bersikap baik lagi kepada neneknya. Pastilah mereka akan terluka dan tidak menyangka bahwa dahulu neneknya sempat membenci kehadiran kami di rumahnya. Saat itu Alika, si kakak, masih berusia 6 tahun, sementara Arumi adiknya berusia 4 tahun. Bertahun-tahun menikah. Mas Faiz, suamiku, masih belum sanggup membangun rumah sendiri. Ia hanya pekerja serabutan. Setelah 1 bulan usia pernikahan, di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Ibu mertua bilang akulah sumber kesialan yang menimpa Mas Faiz. Padahal musibah itu adalah bentuk teguran dari Tuhan kepada Mas Faiz agar lebih mendekatkan diri kepadanya. Sebelum menikah denganku, Mas Faiz sering menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, mabuk-mabukan di klub malam, berjudi, dan apa saja yang dapat menyenangkan dirinya. Setelah di PHK, barulah ia hentikan semua perbuatannya. Kini Mas Faiz memilih menetap bekerja sebagai ojek online. Aku ingat sekali saat ibu mertua dan kakak iparku, istri dari Mas Hendra, membuat kue ulang tahun untuk kita, anak mereka yang saat itu merayakan hari jadi ke-5 tahun. Ketika kue tart telah jadi dan segala persiapan acara ulang tahun kecil-kecilan telah dirampungkan, mereka lantas melaksanakan acara tiup lilin dan potong kue. Alika dan Arumi tidak diajak untuk bergabung. Bahkan mereka sampai merengek karena melihat sepupunya yang diberikan kado oleh nenek, sementara mereka sekalipun tak pernah. "Mah, mau kue?" Aku menundukkan Arumi di atas ranjang. Setelah tadi sempat menarik kedua anak kecil itu untuk menjauh dari ambang pintu karena terus memperhatikan kue tart coklat di atas meja dengan tatapan memelas, berharap agar nenek yang duduk di sana memanggil dan memberi separuh untuk mereka. "Mah," panggil Alika lirih, "Lika mau kue tart kayak yang dimakan kita."
Pantaskah aku membentak keduanya sementara mereka hanya anak kecil yang memang tidak tahu apa-apa, meminta apa yang mereka inginkan? Ya, saat itu aku hanya membentak kedua putriku. Keduanya menangis. Kusuruh tidur secepatnya dan mereka menuruti. Tidak mungkin sakit hatiku sedemikian dalam hanya karena kedua putri kecilku yang tak dibagikan kue tar ulang tahun sepupunya, atau tak pernah sekalipun diberi kado ketika mereka ulang tahun oleh ibu mertua. Masih banyak lagi perilaku yang dilakukan ibu mertuaku, hingga tercipta sayatan luka dalam yang perihnya abadi di hati ini. Seperti hari itu saat ibu mertua memasak rendang. Nenek mau rendangnya. Alika yang saat itu baru saja pulang dari sekolah menyodorkan piring berisi nasi putih ke arah neneknya, yang saat itu juga duduk di salah satu kursi meja makan. Sejak dulu pun aku merasa tidak enak jika meminta apapun dari ibu mertua. Begitupun kedua anakku tidak kubiasakan meminta. Namun mereka hanya anak kecil, bilang iya tetapi tetap saja dilakukan. Aku mengamati diam-diam dari depan wastafel. Sudah lama Alika menengadahkan piring ke depan wajah neneknya, tetapi tak sepotong daging rendang pun yang ia dapatkan. Ibu mertua bangkit lalu berkata, "Ini jatah untuk kita. Alika makan telur dadar aja. Suruh mama bikinin." Rasanya mau menangis detik itu juga. Anakku hanya meminta sebagian, bukan semuanya. Lagi pula saat itu rendang di piring masih sangat banyak. Alika hanya bisa terdiam dan menurunkan piring di tangan yang sebelumnya menengadah menanti daging rendang. Ia mengamati punggung neneknya yang berjalan menuju lemari, meletakkan piring berisi rendang ke dalam, kemudian mengunci lemari rapat-rapat. Alika hanya bisa menatap nanar neneknya sambil menelan ludah. Ia sangat ingin mencicipi rendang itu. Ingin juga ku buat sendiri, tapi uang yang sehari-hari diberikan suami tidak cukup. Akhirnya aku bujuk Alika yang mulai menangis. "Makan telur dadar spesial buatan mama saja ya." Anak itu menggelengkan kepala. "Enak loh buatan mama. Lika mau rendang?" "Lika, nanti mama buatin rendang yang banyak dan enak. Tapi hari ini Lika harus makan telur dadar." Kuusap air mata yang membasahi pipi Alika, lalu memeluknya sangat erat. Tangis Alika mereda. Gantian aku yang menangis dalam diam. Keesokan harinya, saat akan mencuci piring di pagi hari, kudapati piring bekas rendang kemarin di wastafel. Masih ada beberapa potong daging rendang yang tersisa. Hatiku makin teriris, pedih. Andai saja kemarin ibu mertua memberikan sedikit kepada Alika, mungkin daging rendangnya tidak akan terbuang begini. Sifat ibu mertua sudah berulang kali kuadukan kepada suami, tetapi berulang kali pula tidak diindahkan. Mas Faiz seakan buta dengan sikap ibunya, padahal tak jarang sikap pilih kasih itu ditunjukkan secara terang-terangan di depan matanya. Seperti saat ibu mertua pergi berbelanja ke pasar. Ketika akan keluar rumah, ia mengajak kita untuk ikut. Sementara Alika yang sebelumnya bermain bersama kita di ruang tamu tidak diajak. Tentu saja Alika kembali merengek. "Nenek, Lika mau ikut." Alika mengekor di belakang neneknya yang tengah menggandeng tangan cucu kesayangannya. "Alika tidak usah ikut, nanti nenek bawa belanjaannya repot." Mertua menjawab sambil ia berlalu. Alika terdiam di ambang pintu mengamati punggung neneknya yang semakin menjauh. Lalu ia terduduk seraya merengek.
menangis dan mengadu kepada papanya yang duduk di sofa ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi. Aku yang memperhatikan kejadian itu sambil menyapu lantai langsung menghampiri Alika dan menggendong, membawa menuju papanya. "Kamu lihat sendiri kan?" kataku kepada Mas Faiz. Ia hanya bisa menghela napas, lalu terdiam. Tepat 8 tahun usia pernikahan, aku dan suami memutuskan untuk mengontrak rumah. Kebetulan aku sudah memiliki pekerjaan menjadi karyawan tetap di sebuah tempat laundry. Memang upahnya tak begitu banyak, tetapi jika saling membantu dengan suami, maka kekurangan bisa ditutupi. Sejak pindah rumah, tak sekalipun ibu mertua datang mengunjungi cucu-cucunya, kecuali kami yang datang. Itu pun hanya saat hari raya Lebaran saja. Hari-hari ku jalani dengan perasaan tenang, rasanya baru saja terbebas dari belenggu penderitaan. Tidak perlu lagi aku menyaksikan wajah kecewa Alika karena diabaikan neneknya, atau rengekan dari kedua putriku yang meminta sesuatu dari neneknya, tetapi hanya diberikan kepada kita saja. Tahun-tahun berlalu, Alika dan Arumi telah beranjak remaja. Kini kami tak lagi mengontrak rumah. Berkat tabungan aku dan Mas Faiz, kami berhasil membangun sebuah rumah minimalis. Tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Mas Faiz pun telah berhenti bekerja sebagai ojek online. Begitupun aku yang sudah berhenti menjadi karyawan di tempat laundry. Kami memutuskan membuka usaha kecil-kecilan, warung makan. Modal dari tabungan kami bertahun-tahun. Ibu mertua mulai sering mengunjungi. Kami selalu menyambutnya dengan baik, apalagi kedua putriku, Alika dan Arumi. Mereka selalu mendaratkan kecupan di pipi dan kening neneknya. Kadang juga memeluk sangat erat sambil berkata, "Nenek, Alika kangen banget sama nenek." Atau Arumi yang sering meminta neneknya untuk menginap. "Nenek tinggal di sini saja ya, gak usah pulang." Sebesar itulah rasa cinta anak-anakku terhadap neneknya. Nenek yang kadang membagi kasih dengan tidak adil. Keadaan ibu mertua di tahun-tahun berikutnya mulai memburuk. Sudah sering sakit-sakitan dan berat badannya menurun drastis. Terlihat dari seberapa kurusnya ia, namun meski begitu ia masih tetap melakukan semua pekerjaan rumah. Pekerjaan yang selalu kulakukan saat masih tinggal serumah dengannya. Sementara kakak ipar, istri, dan juga anak mereka yang dulu menjadi cucu kesayangan ibu mertua seakan tidak peduli dengan kondisinya. Terlebih saat ibu mertua sudah memasuki usia renta, kakak ipar dan istrinya malah menitipkan ibu mertua ke panti jompo. Suami baru tahu kabarnya setelah ia datang mengunjungi rumah ibu mertua dan tidak mendapati ibunya di sana. Mas Faiz sempat marah besar terhadap kakak dan iparnya yang kini berhasil memiliki rumah ibu mertua seutuhnya yang seharusnya diwariskan untuk Mas Faiz sebagai anak terakhir. Ibu mertua kemudian dibawa Mas Faiz untuk tinggal bersama kami. Awalnya aku tidak setuju, sangat keberatan malah. "Aku sudah cukup sakit hati ya Mas, sama sikap ibumu dulu. Aku gak sudi serumah sama dia lagi." Atau berulang kali membujuk Mas Faiz untuk mengembalikan ibu mertua ke rumahnya sendiri. Biar dia tinggal sama Mas Hendra aja. "Mas, itu kan rumahnya." Tak lelah Mas Faiz membujuk
dan membuatku mau menerima ibunya. Maafkan Ibu Lina. Kalimat singkat itu yang selalu digunakan Mas Faiz di akhir ucapannya. Aku pun mulai membuka hati demi Mas Faiz agar jangan sampai ia menjadi anak durhaka, membuang seorang ibu hanya demi seorang istri. Kutabahkan hatiku, menahan perihnya luka lama yang kerap muncul tiap kali menatap wajah ibu mertua. Tamat.